Berdasarkan data pada data covid19.go.id pada bulan Juni terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 24.836 kasus dengan total akumulasi 2.203.108 kasus. Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 10.791 kasus. Salah satu upaya untuk menekan angka kasus COVID-19 yang kian meningkat adalah dengan penyediaan vaksin COVID-19 dari pemerintah. Upaya ini dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Apa itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap yaitu aerosol. Apakah perlu melakukan vaksinasi? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar. Oleh karena itu, vaksinasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19. Bila Anda sudah mendapatkan jadwal vaksinasi COVID-19, sebaiknya lakukanlah vaksinasi sesuai jadwal, tidak hanya untuk melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Fakta penting vaksin COVID-19 yang harus kamu ketahui. Vaksin COVID-19 aman dan halal digunakan. Tidak sedikit masyarakat yang meragukan keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin yang akan disebarkan di Indonesia harus dipastikan lulus uji klinis dan evaluasi dari BPOM terlebih dahulu. Mengenai kandungannya, vaksin COVID-19 buatan Sinovac mengandung virus yang sudah dimatikan, bukan virus yang hidup maupun dilemahkan. Vaksin ini pun tidak mengandung boraks, formalin, merkuri, dan pengawet. Selain itu, isu bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan vaksin COVID-19 mengandung bahan yang tidak halal merupakan informasi yang telah dipastikan kurang tepat atau tidak benar. Keamanan vaksin juga tentunya akan terus dipantau, baik saat diberikan maupun setelahnya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir ya. Fakta penting selanjutnya mengenai vaksin COVID-19 yang harus kamu ketahui yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang terdiri dari 3 jenis reaksi yaitu yang pertama, reaksi lokal yang meliputi nyeri, bengkak, dan kemerahan di area bekas suntikan. Reaksi lokal yang terbilang parah yakni selulitis. Yang kedua yaitu reaksi sistemik yang meliputi demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, lemas, dan sakit kepala. Yang ketiga yaitu reaksi lain yaitu alergi. Kondisi ini bisa berupa biduran, alergi parah hingga sesak napas, dan pingsan. Ketiga reaksi di atas tidak cuma menjadi KIPI vaksin Sinovac. Semua vaksin memiliki KIPI yang sama. Dari ketiga reaksi di atas, reaksi lokal dan sistemik yang paling sering muncul. Anda tidak perlu khawatir sebab 2 reaksi tersebut sangat umum dan mudah hilang. Hal-hal yang boleh dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19. Yang pertama, minum paracetamol jika demam, menggigil, atau pegal-pegal setelah vaksinasi. 2. Cukupi kebutuhan nutrisi sebelum dan setelah vaksinasi. 3. Istirahat yang cukup sebelum vaksinasi. 4. Beraktivitas seperti biasa dan patuhi protokol kesehatan 3M. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19. Yang pertama, mengabaikan nasihat, petunjuk, atau larangan dokter yang berkaitan dengan penyakit penyerta. 2. Mendatangi tempat pelayanan vaksinasi jika dalam kondisi tidak sehat. 3. Menekan, memijat, atau menggosok lokasi bekas suntikan. 4. Menerima jenis vaksin yang berbeda dengan dosis pertama.
5. Mengabaikan protokol kesehatan 3M sesudah vaksin. Setelah divaksin, perhatikan reaksi tubuh. Jika demam, menggigil, atau pegal-pegal, boleh minum paracetamol dan beristirahat. Jika mengalami gejala berat, segera hubungi petugas kesehatan terdekat ataupun nomor yang tertera pada sertifikat vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Camat Kambu, beserta jajarannya, menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Kambu untuk turut mensukseskan program vaksinasi COVID-19 dan tetap disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, dan rutin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ayo vaksin!